Halo, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Farid, dari pelatih FPJJ 4601. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel kebenaran ya, dari komparator 2 digit, di mana outputnya ini adalah A lebih kecil dari B ya. Nah, di sini sudah ada tabel kebenarannya, namun untuk inputnya ini sudah disediakan. Nah, untuk outputnya nih, kita akan bahas bersama-sama di sini ya. Ini saya sudah buat tabelnya pakai HTML sama CSS ya. Kalian belajar juga. Oke. Dari 2 digit ini kita pastikan bahwa ini adalah bilangan biner ya. Nah, yang pertama nih misalnya A1-nya ini 0, A2-nya ini 0, B1 0 dan B0-nya itu 0. Nah, apakah A lebih kecil dari B? Tentu ini salah ya, karena ini nilainya itu sama dengan antara A1, B1, A0, B0, dan 2 digit A dan B ini nilainya sama, yaitu 0. Maka di sini kita ubah menjadi 0. Oke, kita lanjut dulu. A1-nya 0, A0-nya 0, B1-nya 1, B0-nya B1-nya 0, B0-nya 1. Nah, artinya nilai A ini adalah 0, sedangkan B adalah 0, 1 ya. 2 pangkat 0 nih di sini. Artinya 1. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Ya. Jika iya, maka nilainya adalah menjadi 1. Oke, sehingga tampilannya akan seperti ini ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Sebentar, kita lihat dulu soalnya. Kita make sure ulang. A, kita kelompok 2. Nah, ini berarti A lebih kecil dari B ya. Tuh ya. Kita lanjut saja. Nah, lalu ini nih. Ini sama ya. Berarti A itu bernilai 0 dan ini bernilai 2. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 2? Betul, true. Maka nilainya adalah 1, nilai kebenarannya. Lanjut lagi. Nah, ini 0, 0, 0. 1, 1 artinya ini nilainya 3 ya. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 1, 3. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Betul. True. Berarti nilainya 1. Output ini ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang ke ini ya. A0-nya 0, A0-nya 1, A1-nya 0, B1-nya 0, dan B0-nya adalah 1. Nilai A ini adalah 1, nilai B juga 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Jelas salah. Maka nilainya adalah false. Dan outputnya ini adalah 0 ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Lanjut lagi ke baris berikutnya. Nilai A ini menjadi 1 dan nilai ini juga 1 ya. Apakah 1 lebih kecil dari 1? False. Maka outputnya 0. Baris berikutnya. Nah, nilai A ini adalah 1 ya, 2 pangkat 0, 1. Nah, ini nilainya adalah 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2? True ya. Arti outputnya 1.
Lanjut lagi ke sini. Nah, ini nih. A ini berarti A0-nya 1, A0, A1-nya 0. Berarti A ini bernilai 1. B0-nya ini 1 dan B1-nya 1. Berarti ini bernilai 3. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Betul ya. Artinya outputnya 1. Masih ke baris berikutnya. A-nya ini A1-nya 1, A0-nya 0, maka nilai A ini jika didesimalkan menjadi 2 ya. B ini 0. Apakah 2 lebih kecil dari 0? False. Salah. Oke. Oops, sorry ada yang kelewat sepertinya. Oh ya, mohon maaf, salah menempatkan. Kita periksa ulang. Apakah 2 lebih kecil dari 0? Oh, salah ya. Selanjutnya, apakah 2 lebih kecil dari 1? Karena di sini A1-nya 1, bakal bernilai 2. Misalkan di sini B0-nya 1, maka bernilai 1 ya. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Salah ya. 2 itu lebih besar dari 1. Nah, ini sama nih ya. Ini bernilai 2, ini bernilai 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Salah. False. Outputnya jadi 0. Sekarang ini bernilai 2, ini bernilai 3 ya. Apakah 2 lebih kecil dari ini berapa? 2, 3. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 3? True ya. Nilainya 1. Apakah 3 lebih kecil dari 0? Salah. False. Apakah 3 lebih kecil dari 1? False juga. Oke, sisa 2 baris ya. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Salah. False. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Juga false, karena 3 itu sama dengan 3 juga. Oke, sudah semuanya ya. Ada berapa baris di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Sesuai, sudah ada 16 baris. Dan beginilah tabel kebenaran dan bagaimana cara kita menentukan output dari rangkaian digital komparator dengan inputnya ini berjumlah 2 digit. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jihan Arifah Marifah dan saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tentukan tabel kebenaran parity untuk kernel saya kelompok 2 dan disuruh menjelaskan sesuai dengan nomor kelompok kami. Jadi poin yang akan saya jelaskan adalah poin nomor 2, yaitu parity generator event p-event dengan 4 bit yang dikirim. Jadi bit parity itu sendiri merupakan bilangan biner yang ditambahkan untuk meyakinkan bahwa jumlah bit yang dikirim mempunyai angka 1 yang selalu genap atau ganjil. Jadi genap atau ganjil, even atau odd. Dan di sini kita sudah disuruh menjelaskan parity generator even. Nah, parity even parity sendiri atau parity genap artinya jika jumlah bit 1 dan bit parity-nya genap. Jadi parity genap atau even parity itu adalah bit parity yang ditambahkan supaya banyaknya bit 1 tiap karakter atau data itu genap. Jadi banyaknya bit 1 tiap karakter data ataupun datanya itu harus genap. Jadi untuk even parity bit tabel kebenarannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama itu 0, 0, 0, 0. Karena tidak ada bit 1 pada inputannya, maka outputnya adalah 0.
Selanjutnya 0001. Karena di sini inputan 1 neto ganjil, maka output keluarannya adalah 1 agar bit parity-nya genap. Terus 0010, karena di sini juga ganjil, maka output keluarannya adalah 1 agar datanya genap. Terus selanjutnya 0011, karena di sini inputan satunya sudah genap, maka output keluarannya adalah 0. Selanjutnya 0100, karena di sini ganjil, maka output keluarannya adalah 1 agar data bitnya genap. Terus 0100, karena di sini inputan satunya udah genap, maka output keluarannya adalah 0 agar datanya genap. Terus 0110, di sini juga sudah genap inputannya, maka keluarannya adalah 0. Terus selanjutnya 0111, karena satunya inputannya ganjil, berarti keluaran outputnya adalah 1 agar inputan datanya genap. Selanjutnya 10001, karena di sini inputan satunya ganjil, maka output keluarannya adalah 1 agar datanya genap. 1001, karena di sini sudah genap, maka keluarannya adalah 0 agar inputan datanya tetap genap. Terus 1010, karena di sini inputannya genap, agar tetap genap, jadi output keluarannya adalah 0. 1011, karena di sini inputan keluarannya inputan bitnya itu satunya ganjil, maka keluarannya adalah 1 agar inputan datanya genap. 1100, karena satunya pada inputannya adalah genap, maka keluarannya adalah 0 agar datanya tetap genap. Terus 1101, karena inputan satunya ganjil, maka di sini keluaran outputnya 1 agar genap. 1110, karena ganjil, satu inputannya ganjil, maka output keluarannya adalah 1 agar genap. Terus yang terakhir 1111, di mana inputan satunya adalah genap, maka output keluarannya adalah 0 agar inputan data bitnya tetap genap. Jadi keluarannya adalah 0. Terus sebenarnya ada operasi matematika yang bisa membantu untuk menulis proses ini dalam istilah yang ketat. Jadi penjumlahan biner. Operasi biner ini tidak lain adalah penjumlahan nilai bit dalam kosan biner atau modulo 2. Jika kita menghitung bit parity genap, kita ambil hasilnya apa adanya. Jadi kita bisa dapat menghitung atau mencari nilai parity eventnya dengan rumus ini. Jadi M ini adalah nilai binernya. Jadi misalnya jika inputan bitnya adalah 0011, maka jika ditambahkan berarti hasilnya adalah 2 mod 2 yang menghasilkan nilai 0. Di sini 0011 yang menghasilkan 0011 yang menghasilkan nilai 0. Selanjutnya yang itu misalnya 0111 berarti 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3 mod 2 yang menghasilkan angka 1. Nah ini 0111 dengan 1. Jadi ini adalah rumus operasi matematika jika ingin mencari event parity untuk proses atau istilah yang ketat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman kelompok saya yang lain.
untuk bagian-bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Najwa Wiwi. Di sini saya akan menjelaskan tugas implementasi rangkaian kombinasional untuk bagian C dan D. Untuk bagian C, pertanyaannya adalah tentukan grey kode dan akses 3 dari bilangan desimal. Nah, grey kode adalah sistem penomoran biner di mana dua nilai yang bersebelahan hanya memiliki tepat satu digit berbeda. Nah, untuk akses 3 adalah sistem bilangan yang ditulis dengan biner, namun nilainya selalu lebih dari 3 biner semula. Jadi misalnya yang ditanya adalah 6, maka akses 3-nya adalah 6 plus 3 sama dengan 9. Jadi binernya itu biner dari 9. Langsung saja ke nomor 1, ada 0, 6, dan 9. Untuk 0, grey kodenya itu ada 0000, 6 grey kodenya 0101, 9 grey kodenya 1101. Nah, untuk akses 3 yang ditanya adalah 00 ditambah 3 sama dengan 3, jadi 0011. Karena 0011 merupakan biner dari 3. Kemudian yang ditanya adalah 6, berarti kita menjawab dengan biner dari angka 9, yaitu 1001. Kemudian 9, maka binernya adalah 12, yaitu 1100. Kemudian untuk nomor 2 ada 1, 5, dan 8. Nah, grey kode dari 1 itu 0001. Untuk 5, 0111. Untuk 8, 1100. Untuk akses 3, nomor 1 berarti jawabannya adalah biner dari 4, yaitu 0100. Untuk 5, jawabannya adalah biner dari 8, yaitu 1000. Untuk 8, jawabannya adalah biner dari 11, yaitu 1011. Selanjutnya adalah poin D. Pertanyaannya, tentukan tabel kebenaran dari fungsi di bawah dengan ketentuan, yaitu outputnya tergantung dari input. Nomor 1, input 2 bit, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 6. Nah, di sini karena inputnya itu 2 bit, maka kita memiliki 4 kemungkinan, yaitu 00, 01, 10, atau 11. Nah, cara kita menghitung fx-nya adalah dengan mendesimalkan biner-biner yang memungkinkan untuk menjadi input. Misalnya di sini 00, maka kita hitung fx-nya itu f0, 01. Kita hitung fx-nya itu f1, dan seterusnya. Kita juga bisa mengetahui outputnya itu berapa bit menggunakan desimal yang paling besar, yaitu di sini 3. Nah, kalau F3 outputnya itu adalah 15, dan biner dari 15 itu adalah 1111. 1111 ini 4 bit, sehingga kita bisa simpulkan bahwa output dari fx sama dengan x kuadrat plus 6 dengan input 2 bit, outputnya itu sama dengan 4 bit. Langsung saja kita mulai dari x yang pertama, yaitu x0. Nah, x0 ini binernya itu 00. Kita hitung f0, hasilnya adalah 6. Dan biner dari 6 itu 0110. Kemudian untuk x sama dengan 1 dengan binernya itu 01, outputnya adalah 7 dengan biner 0111. Kemudian untuk x sama dengan 2 dengan binernya itu 10, akan menghasilkan output 10 dengan biner 1010. Kemudian untuk x sama dengan 3 dengan biner 11 akan menghasilkan output 15 dengan biner 1111. Nah, untuk input 3 bit fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3, kita di sini memiliki 8 kemungkinan, yaitu 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, atau 111. Nah, untuk
outputnya sendiri dari fungsi ini itu berapa bit, kita akan menghitung F7. F7 ini hasilnya adalah 59 dan biner dari 59 itu adalah 111011 dan itu ada 6 bit. Sehingga output dari input 3 bit dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3 adalah 6 bit. Sekarang kita akan menghitung untuk kemungkinan input-inputnya. Untuk x sama dengan 0 dengan binernya itu 0, 0, 0, outputnya sama dengan 3 dengan biner 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian untuk desimalnya sama dengan 1, dengan binernya itu 001, maka akan menghasilkan output 5 dengan biner 0000101. Kemudian untuk X sama dengan 2, binernya itu 010, akan menghasilkan output sama dengan 9 dengan biner 001001. Kemudian untuk X sama dengan 3 akan menghasilkan dengan binernya itu 011 akan menghasilkan output sama dengan 15 dengan biner 001111. Kemudian untuk X sama dengan 4 binernya 100 akan menghasilkan output 23 dengan biner 010111. Kemudian untuk X sama dengan 5 dengan binernya itu 101, outputnya adalah 33 dan binernya 100001. Kemudian untuk X sama dengan 6 dengan biner 111 akan menghasilkan output 45 dengan binernya 101101. Kemudian untuk X sama dengan 7 dengan binernya itu 111 akan menghasilkan output 59 dan binernya itu 111011. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ghalib Sidik. Saya dari kelas F4601.1 PJJ, kelompok 2, mata kuliah Sistem Digital. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas tugas untuk poin E. Karena dari kelompok 2, maka saya akan kerjakan tugas poin E yang bagian 2, yaitu jika diketahui bilangan masukan dari multiplexer sebagai berikut, di mana L0-nya 0, L1-nya 1, L2-nya 0, L3-nya 1, L4-nya 1, L5-nya 0, L6-nya 0, L7-nya 1. Dan setelah itu kita akan coba buat dari multiplexer 8 ke 1 ini dengan spesifikasi berikut. Kita ubah atau kita gambarkan ulang menjadi multiplexer 4 ke 1, di mana A dan C-nya sebagai selektor. Nah, untuk mempermudah, kita bisa gambarkan dulu multiplexer yang 8 ke 1-nya dengan spesifikasi yang udah ditentukan. Kita masukkan L0, di sini 0 berarti L0-nya 0, di sini L1, ini L1 berarti di sini 1, ini 2, 0, 3, 1, dan seterusnya sampai 7. L7 nilainya 1, di sini L7 nilainya 1. Dan karena di sini multiplexer 8 ke 1-nya masih normal, jadi masih ada selektor A, B, dan C. Setelah kita gambarkan multiplexernya, untuk mempermudah juga kita gambarkan dulu truth table-nya. Nah, sesuai dengan selektor dan juga nilai inputan L-nya, misalkan ketika selektornya bernilai 000, berarti dia memilih yang L0. Nah, L0 ini nilainya 0, berarti output F-nya juga 0. Begitupun seterusnya sampai 7. Ketika A, B, C-nya bernilai 001, berarti dia memilih yang L1 selektornya. Dan L1 itu bernilai 1, maka output F juga 1. Dan seterusnya sampai yang 7. Nah, setelah kita membuat truth table tadi, langkah selanjutnya kita bisa membuat K-maps-nya atau kernel map-nya. Nah, sesuai dengan truth table-nya, ketika 0, B0, C0 nilainya 0, di sini juga A0, B0, C0 nilai 0, A0, B0, C1 nilai 1, A0, B0,
C1 nilai 1 dan seterusnya sampai ke bawah ini. A1 B1 C1 nilai 1. A1 B1 C1 value-nya juga 1. Nah, sebelum kita buat map entered value-nya atau map entered variable-nya atau MFV-nya, kita bisa mapping terlebih dahulu agar mempermudah. Nah, karena yang akan dipakai selektor nanti itu A dan C, berarti yang kita masukkan ke sini atau yang kita hilangkan itu yang variabel B-nya. Jadi, ketika A dan C-nya bernilai 0, A0, C0, di sini kita cari A0, C0, ada 2, ada 1, ada 2. Kita coba tandai dulu dengan warna merah, dan di sini juga warna merah. Berarti yang variabel ini nanti kita masuk ke sini. Begitupun yang sebelahnya yang warna hijau, ketika A-nya 0, C-nya 1, kita cari di sini. A0 C1 di sini ada 1, A0 C1 di sini ada 1 lagi. Jadi ada 2 juga. Kita tandai warna hijau dan sama juga untuk yang biru dan juga hitam. Nah, setelah kita bikin mappingannya agar mempermudah, kita bisa lanjut untuk membuat MEV-nya atau map entered variable-nya. Kita mulai masukkan value-value-nya. Nah, karena untuk yang warna merah ini sama-sama 0 untuk kedua value-nya, jadi kita bisa langsung masukkan 0. Yang warna hijau juga karena kedua value-nya 1, kita bisa masukkan 1. Nah, sisa yang biru dan juga hitam. Nah, untuk yang biru, ini ada 2 kondisi, di mana ketika B-nya 0, maka dia value-nya 1, dan ketika B-nya 1, value-nya 0. Nah, berarti ini kan berkebalikan. Kita bisa masukkan di sini sebagai B aksen. Nah, untuk yang selanjutnya, yang hitam, ketika B-nya 0, value-nya juga 0, nilainya juga 0. Dan ketika B-nya 1, value-nya atau nilainya juga 1. Berarti dia sesuai 0, 0, 1, 1. Kita bisa masukkan B. Nah, setelah kita dapatkan map entered variable-nya yang kita sudah disederhanakan, kita bisa langsung gambarkan ke multiplexer 4:1-nya. Nah, sesuai dengan soal tadi, di mana A dan juga C sebagai selektor dan B-nya sebagai input di sini, kita bisa tinggal gambarkan ketika A-nya 0, C-nya 0, 0, 0 berarti di sini nilai L0 yang diselect. Nah, nilainya di sini 0, berarti kita taruh juga 0. Kita hubungkan 0 ke yang sini, ke L0 ini. Nah, untuk yang selanjutnya berarti 1, berarti nilainya 01. A-nya 0, C-nya 1, nilainya juga 1. Nah, berarti kita gambarkan 1 dan kita hubungkan ke sini. Nah, sekarang tinggal 2 lagi, yang L2 sama L3, di mana L2 itu berarti A-nya 1, C-nya 0. Nah, di sini B aksen, berarti kita bisa gambarkan get not di sini. Jadi di-invert asalnya B menjadi B aksen. Dan untuk L3 berarti A-nya 1, A-nya 1, C-nya 1. Hasilnya di sini value-nya B. Berarti kita bisa masukkan B ke sini, dari B ke L3 di sini. Nah, jadi sekarang udah jadi untuk convert atau gambar ulang dari multiplexer 8:1, kita gambar ulang menjadi multiplexer 4:1 dengan A dan juga C sebagai selektornya dan juga B sebagai inputannya.